pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Ria Winata. Dan sekarang saya berada di lokasi Danau Cermin, Rawamangun, Lamaru, Balikpapan Timur. Konon ceritanya danau ini pernah terjadi anak tenggelam yang menghebohkan warga hingga membuat warga tidak berani lagi turun ke danau. Mbak Ria, ini apa yang dirasakan? Ini biasanya ini udaranya memang anginnya kenceng banget ya, Mas. Betul. Kalau saya rasain, nah tuh kan, apa ya? Ada dua makhluk aneh yang sedang bercengkrama atau lagi meditasi atau mungkin lagi apa tuh, Mas? Sini. Kamu kayak sini. Lagi ngapain kok? Tak lihat auranya sangat kuat sekali. Ini ada apa sebenarnya? Ini mencari, ini katanya pengen sukses. Pengen sukses, pengen kaya itu bekerja dengan cara kayak gini. Emang kalau habis mandi bisa langsung kaya gitu? Seger dulu. Oh, seger dulu. Seger, habis seger terus meriang masuk angin. Lu dikerokin sama tutup kaleng. Ini kan nganggur. Ke saya. Son, saya pengen sukses. Ya terus di sana. Tak mandiin air kembang. Kamu tahu nggak? Di sini ini tidak sembarangan. Kemarin itu ada orang tenggelam di sini. Ucuk-ucuk. Bercanda. Di sini. Iya, di sini ada yang tenggelam. Di sana aja. Di sini sama di sana tuh sama itu. Kamu kan dulu ini kan dengan manajeri artis itu siapa kayak ini pulangnya kan mesti harus naik kapal kayak. Ya itu terserah. Naik ojek ngomong tujuh mahal ini berdua. Ambil. Dah. Cukup beli balsem untuk balsem semuanya. Nah ini begitu mandi dapat rezeki. Danau Cermin. Danau yang terbentuk tanpa disengaja ini memiliki kejernihan air yang memanjakan mata. Keadaan air yang tenang, bersih dan bening membuat siapapun yang melihatnya ingin langsung meluncur merasakan kejernihan air danau tersebut. Namun di balik keindahan air danau ada sebuah teror mematikan yang menghantui warga sekitar. Konon pernah terjadi musibah anak tenggelam disertai kejadian mistis, hingga warga tidak berani mendekati Danau Cermin ini lagi. Waktu itu ada anak SMP kan, SMP itu dia habis main bola, terus dia minta renang kan, kesini, terus sampai sini, ya ibaratnya kayak lomba renang ke sana kan. Balik lagi dia tuh ada satu temannya yang nggak kuat, akhirnya ya minta tolong karena temannya sudah sampai sini, temannya nggak mampu nolongin, akhirnya ditenggelam. Situ itu dangkal tapi kelihatannya dalam bahaya, air berputar itu. Karena itu kan mungkin yakin aja kan, langsung ke situ diseret di pusaran air itu. Paranormal itu permintaan dari makhluknya, penunggunya itu minta ya nasi kuning atau apa waktu itu kan. Nah sama paranormalnya dikasih sama kain sama nasi. Ketika dicari itu kan posisi tenggelamnya kan di tengah. Nah tapi ada yang ngomong kalau dia dipindah-pindah gitu. Fenomena tenggelam ini menurut mitosnya akibat ulah sosok siluman ular pencari tumbal. Bahkan penampakan ular gaib tersebut seringkali terlihat oleh warga yang tak sengaja melewati area danau tersebut. Itu saya berdua sama teman itu kan, dia waktu itu di situ melihat dua gitu nah orang, satunya agak putih, satunya yang hitam, tegak tinggi. Ada yang melihat kayak sosok ular besar. Ada yang bilang seperti pohon kelapa, di sana seperti itu. Memang nggak boleh sembarangan orang sini. Orang sering ngelamun atau orang pikirannya kosong di sini udah. Iya, udah kalut karena saya lihat di sini ada sosok. Tadi aja saya lihat ular, Mas.
masuk ke dalam situ tuh Mas. Nah ini mungkin ada orang yang lebih berpengalaman. Iya. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Tutut. Nggak usah dengar ribut-ribut ya, masuk banget. Sebetulnya kejadian tenggelam itu waktu itu seperti apa kok energinya itu sangat kuat sekali nih. Nah, anak itu bermain bola. Setelah itu capek main bola, dia lompat untuk mandi. Ada yang menarik ya, yang menarik energi rasa ingin. Ya, karena memang airnya bening. Orang yang lihat selalu ingin nyemplung. Kira-kira ada berapa orang? Pada saat itu ada 5. Anak itu 5 pas. Apa enggak ada? 5 yang bermain di sini. Kemudian itu berenang. 5-5-nya berenang? Ya, 5-5-nya berenang dari arah sana ke sini, balapan ceritanya. Nah, ternyata satu ketinggalan di tengah. Satu ketinggalan di tengah, yang lainnya sini ngelihat temennya itu tenggelam, minta tolong begini, dia nggak berani untuk nolong karena ya, begitu cepat anak itu langsung turun ke bawah. Seperti kayak ditarik ya, ada yang menarik. Pemirsa, sebetulnya energi apa yang menarik anak-anak yang tadinya bermain bola terus tertarik untuk ikut berenang? Ikuti terus. Misetukul, jalan. Kenapa kamu ngambil korban di sini? Apa salah mereka? Tadi diceritakan anak itu tenggelam dan selanjutnya gimana anak itu ditemukan berapa hari oleh warga? Begitu dikabarin bahwa adik tenggelam, tidak ada di sana, baru saya dapat kabar bahwa ada korban tenggelam di danau. Saya langsung meluncur ke sini, kemudian saya koordinasi dengan Pak Lurah, dengan Polsek, kemudian sama SAR. Sampai kita kerahkan tim katak dari rider, Mas. Itu disisir nih. Kejadiannya sekitar jam 1, disisir sekitar jam 3. Padahal ini danau nggak seberapa lebar. Iya. Disisir sekitar 1 meter itu pasukan katak untuk nyelam, tapi tidak ditemukan. Iya. Apa kok bisa sampai seperti itu? Sebetulnya energi apa yang sampai menutupi anak Di itu? sini sebenarnya saya lihat ada kayak siluman wanita sih, siluman ular ya Mas ya. Dan ada beberapa saya tadi lihat di sebelah sana itu tinggi besar, tapi biasanya warna hitam itu warna putih. Itu kayak mereka suka sama anak putih sebenarnya. Jadi kayak masih ya, jadi kelihatan manusianya jadi nggak kelihatan saat itu gitu. Terus akhirnya berapa hari bisa ditemukan? Nggak sampai berhari-hari, Mas. Akhirnya datanglah orang-orang pinter, ada yang komunikasi nih. Ada yang komunikasi dengan ya sosok tersebut. Nah, jadi memang dia mengeluarkan tapi besok. Jadi masih Pencarian kita hentikan pada saat itu jam 2 malam. Saya juga standby di sini. Nah, terus ditemukan kira-kira paginya jam? Paginya sekitar jam 7:30. Kondisinya berpakaian tidak atau kondisi Ya. biasa? Ada Jadi yang... kalau logika kita ya, kalau tenggelam itu kan mesti bengkak. Iya. Ya. Jadi anak tersebut keluar masih kondisinya dengan keadaan biasa ya. Apa ada sosok yang bisa diajak komunikasi nih? Ada yang ketawa di sini. Saya Ada yang ketawa di sini tadi. Benar Bu? iya. Ya kan? Perempuan. Iya. Ada yang ketawa di sini. Gitu. saya lihat ada nenek-nenek di situ. Oh. Mas Ahmad, tolong Mas Ahmad. Mat. Boleh sebutkan namanya? Siapa? Maranti. Itu orang-orang tenggelam karena apa? Kenapa kamu manggil saya? Oh. Itu punya siapa? Anda kenal sama ular itu? Siapa kalau boleh tahu? Teman Miranti. Peliharaannya. Kepunyaan kamu. Yang sudah ngambil korban di sini ular ini. Peliharaannya Miranti. Kenapa kamu ngambil korban di sini? Bukan. Terus yang ngambil siapa? Teman kamu juga di sana, musuh kamu.
di sini menjaga. Bisa diceritakan sosok apa yang ada di sana? Yang tinggi besar di sana. Banyak apa? Oh, akibat ulah dia. Kuburannya ada di situ. Oh, ada kuburannya di situ. Nenek. Ada kuburannya di sini. Orang lama di sini. Saya belum tinggal di sini. Oh, terima kasih ya. Kamu tolong jaga di sini juga biar tidak terjadi lagi korban di sini ya. Assalamualaikum. Maria, apa yang terjadi? Si neneknya bilang tadi memang bukan dia yang mengambil anak itu sebenarnya. Cuman dia diamkan dulu 1 hari karena memang anak ini mau diambil sosok besar tadi, Mas. Karena di saat ini masih menjadi tanah, waktu itu belum jadi danau ya Bu ya. Itu kan tanah dipindahkan. Ya betul. Ya, jadi anak kesayangan dia hilang, Mas. Oh gitu. Iya. Dia kayak mengambil minta ganti dan dia memilih anak-anak itu gitu loh. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Cerita ini sama dengan seperti kita waktu syuting di Danau Ngebel Baru Kelinting di Ponorogo. Seperti apa kita lihat berikut. Gunung Wilis menyimpan berjuta misteri. Di kaki sisi barat salah satu gunung keramat di Jawa Timur ini terdapat sebuah telaga yang dikenal angker. Telaga Ngebel. Sebagian warga Jawa Timur tentu tak asing dengan kewingitan telaga yang berada di Kabupaten Ponorogo ini. Tak terhitung sudah berapa kali danau tenang ini menelan korban jiwa. Kebanyakan dari mereka tewas tenggelam ditelan magisnya danau yang berada di dataran bersuhu sejuk ini. Orang kecelakaan, orang tenggelam di Danau Ngebel. Sosok orang yang dilihat itu berupa ada penglihatan ular, semacam ular. Yang muncul itu ya sosoknya ular Mas ini itu. Ular. Kalau dari legenda kan ular namanya Joko Baru Kelinting itu. Apa mungkin itu? Tapi yang jelas ular naga yang sini itu. Yang sering menampakkan diri itu. Kini rentetan musibah jatuhnya korban tenggelam ini pun dikaitkan dengan legenda besar tentang asal mula terbentuknya telaga. Dahulu terdapatlah sebuah desa di lembah Gunung Wilis ini. Suatu hari datanglah seorang anak laki-laki pemalu dengan rupa buruk dan cacat. Penduduk desa tidak begitu suka dengan sosok laki-laki bernama Baru Kelinting itu. Beruntung bagi Baru Kelinting ada seorang janda tua bernama Nyai Lantung yang masih peduli dengan keadaannya. Hingga akhirnya peristiwa besar pun terjadi. Baru Kelinting suka kepada salah seorang perempuan desa. Hal ini justru berakibat remaja teraniaya ini dicemooh dan dilempari batu oleh penduduk. Di tengah kemarahannya, Baru Kelinting memberikan sayembara. Siapa yang sanggup mencabut sapu lidi yang ditancapkannya, maka orang itu akan mendapatkan hadiah. Tak ada satupun penduduk desa yang mampu mencabut lidi tersebut kecuali Baru Kelinting sendiri. Bekas lidi yang ditancapkan Baru Kelinting menimbulkan pancaran air yang semakin lama membesar. Akhirnya desa ini tenggelam dan membentuk sebuah telaga yang kini dikenal sebagai Telaga Ngebel. Di akhir kisah hanya Nyai Lantung yang selamat dari bencana ini. Sebelum mencabut lidi, Baru Kelinting sempat berpesan kepada Nyai Lantung untuk menaiki lesung padi jika tiba-tiba muncul air bah. Kini muncul sebuah mitos bahwa Baru Kelinting seolah masih menyimpan dendam pada warga desa di sekitar Telaga Ngebel. Seolah sosoknya seringkali menarik korban untuk dijadikan tumbalnya. Pemirsa, misteri apa yang sebenarnya menyelimuti Telaga Ngebel ini? Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Telaga Ngebel Ponorogo dan masih bersama serta kabarnya telaga ini angker dan dikeramatkan warga Ponorogo karena sering terjadi tenggelam yang diduga menjadi tumbal. Bukan tumbal sih, lebih ke seperti pengulangan sejarah gitu loh Mas. Dan itu perlu diungkap karena memang sejarah kan banyak kadang simak siur gitu loh. Dari bangsa manusia? Atau bang?
Bisa tiba-tiba saya lagi ngobrol dengan Assalamualaikum. Kang Soleman dan Mbak Rida, tiba-tiba Mas Ahmad dan Mbak Nia Winata ini ternyata lagi komunikasi atau Namanya Amir. namanya Amir. Bapak bunuh diri ya? Mas Teguh meninggalnya bunuh Berapa diri. tahun ditanya? Umurnya berapa tahun? 46 Berapa? 46 tahun. 46 tahun. Kenapa? Kenapa bunuh diri di sini? istri saya meninggal. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal kenapa? Saya tidak akan tahu. Dia putus asa. Ya, dia sebenarnya sih sekarang dia menyesal juga gitu. Cuman pas waktu saat itu kayak pikirannya kalut gitu, kosong, terus bingung gitu. Biasanya dia yang ada istrinya gitu. Udah. Ini kayaknya ada sesuatu ada yang masuk lagi, beda lagi. Lagi ya? Beda, iya. Beda. Oh, seperti yang ular ini. Ini ular buntung. Keluar aja keluar. Oh, cuma lidah-lidahnya aja yang bergerak ke sana. Kang, Pemirsa, tiba-tiba setelah menetralisir Mas Ahmad, Masuk, Kang Kang. Sulapati masuk saya nyusul Kang, salah ya? Kang, tadi Mas Ahmad tuh ada 2 kali yang masuk ke tubuh Mas Ahmad. Yang pertama itu apa mungkin saja? Saya lihat tadi ada bapak-bapak di situ, maksudku kayak pulsasi lagi main air di situ. Ya. Saya coba deketin, ternyata masuk komunikasi. terjun apa? Sebenarnya agak kepleset di situ sih, tergelincir di situ. Oh, tergelincir. Dia kan lagi Akhirnya ada pulsasi. banyak ngalamun, dia termenung ada problema yang banyak di otaknya, di pikirannya itu kali ya. Iya, iya. Terus yang kedua mungkin sosok penunggu di sini maksudku ular gitu. Saya agak jahil juga sih. Iya, itu ada satu blok siluman ya. Ada ya, Sih, Pak Ade? ya, perempuan. Perempuan. Ini sebenarnya agak jahil, maksudnya selalu mengganggu ketika orang-orang yang itu ya kayak kayak gitu jadi kaget ketika lagi termenung gitu. Iya, iya. Tiba-tiba kayak gitu. Kayak ada bunyi-bunyi. Ya sama dengan suara tadi itu yang Iya. pertama awal. Ada berapa banyak orang yang sudah tenggelam di telaga ini nih Mbak Rida dan Mas Ahmad? Saya lihat banyak ya Mas ya. Jadi maksudnya karena ada beberapa yang mungkin Sengaja dan tidak sengaja dan seperti yang kasus bunuh diri seperti itu ada juga Mas. Dan yang memakan korban juga banyak juga Mas. Apa nih Mbak Rida tiba-tiba? Emang Mbak Rida begitu gini memang ada kayak nongol muncul ya? Kalau yang saya rasakan ini sih ada yang sosok yang memang merasa ini ya, merasa dendam gitu, merasa dia harus memakan saya harus memakan korban. Alasannya karena sakit hati Mas. Karena dia pernah menyukai seseorang dan orang itu sempat dihujat oleh orang-orang desa ini gitu. Kenapa banyak korban tenggelam di sini? Apakah itu ulah Anda? Ya. Oh, Anda yang menarik energi mereka. Kenapa kamu menarik energi mereka seperti itu? Apa yang kamu inginkan? Ya, pantas. Kenapa Anda mengatakan pantas? Apakah mereka bersalah kepada Anda? Dia menyakiti kekasih saya. Siapa kekasih kamu? Saya tahu. Dari bangsa manusia? Atau bangsa siluman seperti Anda? Manusia. Kamu menyukai dia? Ya. Keluar ya? Dia pengen cerita aja. Keluar aja, keluar ya. Mbak Rida sudah ternetralisir oleh Mas Ahmad. Tadi sih salah satu makhluk yang diceritakan sama Mbak Rida. Ini masih di sini. Kagetin kamu. Enggak, masih di sini, Mas. Ya ini. Enggak, Mas Tukul ini masih di sini.
Iya, tapi aku ya nggak apa-apa. Emang sering muncul dia suka ke bangsa manusia Mas Tukul. Dan ini emang pengen, gak tau kenapa pengen narik terus makhluk pokoknya setiap waktu ingin selalu ambil korban. Kalau yang saya rasakan dia emang gak mau komunikasi ya, orangnya jutek banget gitu. Tapi saya tahu dia bertanggung jawab sama semua yang ada yang beberapa yang terjadi di sini gitu. Dia memang ada unsur dendam sih sama orang-orang. Cewek cowok tadi? Perempuan Mas. Perempuan. Rambutnya panjang tapi dia perawakannya setengah manusia tapi ke bawahnya ular. Kalau saya rasakan sih dia merasa punya story dulunya gitu dengan pasangannya, dan mungkin pasangannya melakukan seperti itu sama orang, jadi dia dendam. Setiap kali ada orang yang melakukan seperti itu sama orang lain, itu dia incerannya dia biasanya seperti itu. Saya ngerasa ada energi juga yang agak narik di sebelah sana nih. Kita coba ke sana aja. Yang bener Mat. Ini agak. Lu mau ke sana? Pemirsa, Mas Ahmad dan Mbak Rida tuh mengejar energi yang sangat kuat. Sementara Mr. Tukul mengikuti Ahmad dan Rida yang merasakan tarikan energi, Solepati bersama Ria Winata terlihat seperti merasakan aura kuat di bagian lain Danau Ngebel. Kang Soleh, ayo sini cepet. Misteri apa yang akan mereka ungkap pemirsa? Ada apa Kang Soleh tadi lihat apa? Kayak tadi langsung lari ke sini. Sana kan. Iya. Seperti ada energi yang menarik, kita harus ke sini karena saya lihat di situ itu ada gelombang yang sangat luar biasa, kekuatan yang muncul dari dasar air masih ada hubungannya mungkin sama tempat ini juga, karena di sini saya lihat bergetar tanahnya yang kita injak itu. Oke, di sini energinya lumayan besar nih Kang Soleh. Rasanya tuh kayak sebenarnya aku rasain ada kesedihan juga loh Kang Soleh di sini. Rasakan kesedihan itu seperti apa? Pas tadi kesini itu ada kayak sosok laki-laki gitu, mukanya tuh kayak orang bingung gitu loh Kang Soleh. Detailnya udah bisa dijelaskan ya? Kayak pendek gitu, kayak kerdil, terus badannya agak gemuk dikit gitu, tapi agak bongkok gitu kan. Itu kayaknya dia mau langsung ke situ aja kan ya? Dulu aja, coba. Yuk. Dia mundur-mundur. Dia mundur. Yang saya lihat dan saya rasakan dia bergerak ke belakang. Mukanya kayak gini loh, kayak yang takut, was-was, kayak malu, kayak nggak tahu. Jadi kayak tadi mau nampakin diri, tapi kita dekat ke sini dia kayak mundur gitu, kayak gini nih, kayak nggak mau diliatin gitu. Namanya Aki siapa? 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 Mbak Ria nih mau deket nih. Coba interaksi deh, coba. Kenapa di sini? Udah berapa? Anda kenapa Ki? Anda kenapa? Takut. Namanya Aki siapa? 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 Noro. Baru kelinting itu siapa Ki? Baru kelinting itu siapa? Baru kelinting. Oh, ini baru kelinting ya? Aku sing salah loh. Oh, tutu sampai sing salah ta. Sing salah sopo Ki? Desa kabeh. Wong desa kabeh. Lho wong desa kok kabeh kok salah itu salahnya apa? Oh iya. Oh, amakmu ora salah apa-apa, sering diledekin, diejek, dinyek gitu ya. Terus kok nek kene danau iki sering ngomong tenggelam iku perbuatane sapa iku Ki? Dudu aku. Sapa? Mangkono anu sing jogo kok. Apa yo? Bentuknya kayak apa? Telon dewi aku rata metu nang jero. Nang jero gua iku. Bener enggak Ki? Danau ini terjadi ketika sebuah desa itu ditenggelamkan di sini. Tuh aku sing gawe tuh aku. Siapa sing bikin kayak tenggelam kayak gitu?
gak ngerti aku gak ngerti aku. Tak lihat kok ono sisi-sisi iku sapa iku. Oh, nek kono ta. Kamu kenal sapa jenenge iku? Wedok. Wong wedok. Iya. Isin aku. Ya udah Ki, matur suwun nggih. Informasine udah keluar ya Ki ya. Matur suwun ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa dengar suara saya? Jenenge sapa nih? Kenapa Anda nangis sih? Nang. Kenapa Anda nangis? Aku si Ayu kan. Ayo. Ini ngosep-ngosep pemirsa nih, kayak penjelmaan ular. Oh, rumahnya di situ ya? Oh, harus mulai sampai Anda. Assalamualaikum. Nyai, siapa ini yang hadir? Nyai Lantung. Oh, Nyai Lantung. Ya, kenapa Anda di sini? Jagani. Oh, Jagani. Jagani ke masake. Oh, Jagani ke masake. Oh, kalau Anda jaga di sini, kenapa banyak masyarakat sekitar yang tenggelam di danau ini? Aku jaga anakku. Oh, anak jenengan sinten namanya? Baru kemudian anak. Mulai cilik aku sing ngrawat. Aku jagani. Aku rajaga wong. Aku sing gawe. Awakmu sing gawe. Oh, Nyai Lantung. Gawe. Aku memang. Oh, iya nggih. Oh, jenengan badhe kontur tanya. Aku. Oh, mulai udah sampai sini aja. Maria. Iya. Yang dirasakan pertama sekali tadi ketika sosok baru Klinting masuk, apa yang dirasakan? Memang kayak semua orang jauhin dia gitu karena kan bentuknya dia kan agak pendek, agak bongkok, agak gemuk gitu ya, terus mukanya juga sebelah sini matanya agak gini nih, apa kayak Citar iya matanya satu begitu. Terus dia suka sama salah satu perempuan di desa, dia bilang cantik banget gitu. Terus habis itu dia kata-katain sama orang, kalau misalkan lewat tuh suka dilempar-lemparin gitu. Dia ditinggal sama suatu orang perempuan. Perempuan ini kayak punya kesaktian gitu loh Kang Soleh. Yang pas keluar air itu bukan dia bilang. Itu disuruh sama sosok wanita yang ngasuh dia itu. Terus masuk lagi. Nyai Lantung ya? Masih Nyai Lantung. Kok balik lagi ke sini nih? Tutu aku sing mateni wong-wong yo. Saiki sopo? Aku sataken karo anakku. Aku sakti. Iya. Yang mancepin lidi itu? Aku sing ngongkon iku. Oh, awakmu sing ngongkon. Ketika dia bisa njabut lidinya itu, akhirnya keluar air bah. Dan akhirnya terbentuklah danau ini. Mungkin seperti itu legenda ceritanya ya. Tak kongkon sing hitam menjero guwa. Oh, ning guwa. Itu omahmu ning guwa karo baru Klinting loro. Kak, sapa nek? Dek dhewean. Oh, awakmu nanti. Aku atuh. Aku mesake karo arek. Mesake aja ya.
Arek iku ndak duwe popo. Ibu ora duwe, bapak ora duwe. Ora ono sing ngakoni. Aku sing ngurus. Sapa ngomong aku jahat? Wong-wongku ngerti rasane. Piye lek saiki mati? Bolak-balik arek disalahke wong. Ono sing mati disalahke. Sapa sing mati disalahke? Kudu aku sing gerai mati. Terus siapa yang salah? Apa manusianya di sekitar ini yang jahat? Atau ada sosok-sosok lain yang memang menjerumuskan untuk masuk ke jurang ini bisa menjadi korban? Aku kisah sing jagane aku di akeh. Ya, sing jagani jenengan sapa wae itu? Ono. Sapa? Pitu. Lapo kon pengerti? Ya ora apa. Tak celuk kita. Sinten mawon? Sing cilik siji. Sing cilik. Terus sing siji sing tuwek. Tuwek. Terus sing tuwa iku. Sing gawe iki. Gawe apa? Iki. Toko. Terus sosok ular tadi yang ngusap-ngusap itu sapa iki? Iki aku dicokot no, pemirsa nih. Saya dikikit lidahnya itu sampai berdarah. Iku seneng karo anakku. Seneng karo baru kelinting. Tapi tutu wong. Tutu wong ya siluman. Tapi kok ayu rupane mau aku nonton. Seneng tak kowe. Nah ini mungkin tutup nggih nggih. Nggih jenengan monggo kundur wonten tempatnya. Terima kasih atas informasinya. Ora atiku disalahke. Nggih. Urip aku disalahke, wis mati aku disalahke. Lek pancene aku sakti opo klirune. Ya. Nggih. Ngerti? Nggih. Gak usah nyalah-nyalahke wong. Nggih. Ya wis. Udah cukup gue harapannya. Udah. Ya mulai. Boleh dijelasin Mbak Ria tentang sosok-sosok yang masuk tadi? Ya dulu tuh sampai si baru kelinting tuh kayak diludahin gitu, pas jalan diludahin gitu, sampai dilemparin kotoran sampai kayak gitu. Makanya dia sakit hati banget sama masyarakat yang ada di sini gitu loh saat itu. Kayaknya yang sakit hati banget sih sebenarnya si Nyai ini. Dia kayaknya mau membalaskan dendam gitu. Cuma kalau misalnya untuk orang-orang yang sekarang baik yang tenggelam, baik yang mati segala itu karena ulah mereka sendiri kan. Di sini kan dia taruh sesajen, taruh apa gitu, dan sosok gaib lain semua pada datang ke sini gitu. Jadi kayak minta tumbal tapi bukan dia katanya. Ada orang mau konfirmasi nih Pak. Kenapa telaga ini dikeramatkan dan dianggap angker nih, monggo? Ini dari tahun ke tahun di Telaga Ngebel ini berkali-kali ada musibah. Dan kebetulan musibah itu ya juga dari orang dari luar Ngebel, ada juga orang dalam Ngebel. Itu hari itu kakak beradik dalam satu mobil itu masuk semuanya. Sempat 3 hari 3 malam baru ketemu. Mas betul. Kang Soleh, kenapa tadi lari-lari sampai saya itu nyusul itu loh? Soalnya di situ energinya sangat kuat dan akhirnya udah saya visualkan di atas kanvas aja seperti ini, Mas. Ini sosok baru kelinting yang saya ketemukan ketika punya legenda di sini. Dan sosok ini ular, siluman ular, sosok jin fasik yang memang suka sama baru kelinting. Dan itu cerita masa lalu, Mas, ketika Sapulti ditancapkan itu terjadi air bah dan akhirnya menggulung
semua warga yang ada di daerah sini. Maria mungkin bisa nambahi. Sosok si Nyai Lantung ini menjelaskan cerita semuanya, bahwa dia sempat bilang bahwa bukan dia yang bersalah untuk menyebabkan orang-orang itu meninggal gitu loh. Dia cuma membela sosok anak ini sebenarnya kayak anak teraniaya. Iya, jadi karena ini kesombongan orang-orang ini sendiri, ya, masyarakat desa. Iya benar-benar Pak. Saya mengatakan ini ya termasuk penunggu yang ada di sini. Permasalahannya orang yang sedang mancing ikan itu pernah langsung ginting itu benar-benar tinggi sekali. Ternyata di tengah-tengah kilit akhirnya ya lari terbirit-birit. Ini pernah muncul. Pemirsa, kembali ke Danau Cermin di Lamaru, Balikpapan Timur. Saat ini Solepati dan Ahmad menelusuri bagian lain Danau Cermin untuk mengungkap penyebab tenggelamnya korban. Sosok-sosok apa saja yang akan mereka temukan? Tapi penasaran sama ada sosok putih yang suka ganggu dan terjadi korban di sini kan? Kalau menurut kantor seperti itu? Memang dia penguasa, tapi bukan wilayah sini. Antara radius setengah kilo lah sampai sini. Cuma dia sering mengambil mengharapkan korban-korban yang ada di danau ini, Mas. Saya lihat ketika terjadi tenggelam itu, memang itu sering berebutan, gitu loh. Ini mau diamankan, mau diselamatkan sosok yang tenggelam ini, tapi mau diambil sosok yang putih dan juga yang hitam itu yang berebut rohnya atau nyawanya dia. Nenek-nenek itu ada kuburan nenek-nenek ya, di sini kayaknya terus kepindahin juga kan. Dan si nenek ini punya hewan peliharaan ular itu Kang Soleh, jadi kayak seperti menjaga di sini. Dia Kang Soleh tadi bilang mengamankan itu mungkin sosok ular itu, dan kayaknya sering ada pertengkaran pertarungan sama sosok yang putih itu Kang. Kalau saya lihat ini dengar teriakan-teriakan. Ini ada dua sosok ular yang memang itu ada yang negatif dan ada yang positif. Oh, ada dua ular yang positif sama negatif. Yang satu positif, yang berwarna putih. Yang orang lebih ke negatif. Itu ada di sana. Jadi ini seperti berebutan danau ini. Yang ingin menjadi pemimpinnya. Cuman dia lebih kalah dengan seorang nenek-nenek yang memang mempunyai energinya sangat kuat. Ular yang tadi sama nenek-nenek itu wanita kan? Nah, yang wanita. Yang sama nenek yang itu wanita, yang sana laki-laki. Ya. Yang oren itu yang laki-laki. Oren. Ini muncul di sana Mas Tukul, ada sosok kayaknya yang pernah tenggelam di sini Mas Tukul. Saya mungkin coba komunikasi ya. Oh iya. Yes. Mas Adi kemarin kesini ngapain? Ih, Berenang. Kakinya ada yang narik. Kakinya kram. Oh, kakinya kram. Waktu itu kamu dicari kan? Terus kamu ada yang menemukan nggak di dalam situ? Gelap, semuanya gelap gitu. Tuh, ini ada sosok yang samrin dia nih. Nah, dia takut kan? Udah. Gak apa-apa. Dia nggak kesini. pemirsa, begitu Mas Ahmad diajak komunikasi, terus ada energi di belakang kayaknya agak sedikit mengganggu, bikin kurang nyaman, terus Kang Solepati menetralisir. Mas Ahmad, bisa diceritakan sedikit aja? Pas berenang itu mungkin karena kecapean, kram di tengah-tengah. Oh, kram. Ada rasa ketakutan tadi gimana? Rasa ketakutan jadi pada saat berenang itu maksudnya jadi sosok yang putih itu ada di Ular itu? bukan Kan yang putih dari sana. putih dari sana. Itu kayak tadi melemparkan sesuatu kan soalnya ke danau itu. Jadi dia ketakutan.
karena terkejut langsung jadi keram. Iya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game seluruh alam semesta ini, Kang Surapati akan memvisualkan oleh kanvas lukisan dengan mata tertutup seperti apa energi yang akan dilukis oleh Kang Surapati. Ikuti terus Mister Tukul. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang ada ini, seperti apa energi yang akan tergambar oleh Kang Surapati. Ikuti terus Mister Tukul.